Pernyataan Menek Yakut ini diancam dengan pidana 6 tahun penjara. Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Untuk menghindari perbuatan pidana ini terjadi, menghindari penghilangan barang bukti, juga menghindar Yakut takutnya melarikan diri, maka kami meminta dengan hormat kepada Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo agar menangkap dan memproses hukum saudara Yakut sebagai bentuk konfirmasi bahwa setiap warga negara berkedudukan yang sama di depan hukum. Pernyataan hukum Tim Pembela Ulama dan Aktivis yaitu TPUA tentang permintaan agar Kapolri segera menangkap Menek saudara Yakut Kholil Humas. Sehubungan dengan beredarnya pernyataan Menek Yakut Kholil yang menyatakan Kementerian Agama Kemenek merupakan hadiah khusus dari negara untuk Nahdlatul Ulama atau NU, bukan untuk umat Islam secara umum. Tim Pembela Ulama dan Aktivis menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Nota protes. Ya, nota protes yang keras ya. Saya tambahin kerasnya nih, gitu ya. Pertama, bahwa negara Republik Indonesia diperjuangkan oleh segenap elemen umat Islam dengan berbagai latar belakang ormas, mazhab, dan pandangan keagamaan yang memiliki visi yang sama, yaitu memperjuangkan bangsa Indonesia hingga ke depan pintu gerbang kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak boleh dan tidak dibenarkan ada klaim satu kelompok atau mazhab tertentu yang merasa, nah ini, yang merasa memiliki hak dan kewenangan untuk memperlakukan elemen anak bangsa lainnya secara semena-mena. Kedua, tujuan dibentuknya kelembagaan Kemenek adalah untuk berkhidmat kepada rakyat dan khususnya seluruh umat Islam yang ada di Indonesia. Kemenek tidak diperuntukkan untuk dikhususkan untuk kelompok atau golongan tertentu saja. Yang ketiga, pernyataan Menek Yakut yang menyatakan Kementerian Agama Kemenek merupakan hadiah khusus dari negara untuk NU Nahdlatul Ulama, bukan untuk umat Islam secara umum, yaitu adalah pernyataan yang sangat tendensius, bernada sara dan mengandung unsur kebencian, permusuhan, dan pecah belah terhadap umat Islam khususnya. Pernyataan ini telah memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang menyatakan setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan dalam kurung yang disebut sara yang tutup kurung. Yang keempat, bahwa pernyataan Menek Yakut ini diancam dengan pidana 6 tahun penjara. Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan yaitu sara sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara
paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar. Anda bisa lihat 5 tahun saja bisa ditahan, apalagi 6 tahun. Nah, ini kewajibannya untuk ditahan. Kelima, untuk menghindari perbuatan pidana ini terjadi, menghindari penghilangan barang bukti, juga menghindar yakut, takutnya melarikan diri, maka kami meminta dengan hormat kepada Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo agar menangkap dan memproses hukum saudara Yakub sebagai bentuk konfirmasi bahwa setiap warga negara berkedudukan yang sama di depan hukum. Ini bukan delik aduan ya pidananya. Jadi penting juga pihak aparat melakukan langkah-langkah. Sebagaimana penuntut negara harus hadir melindungi eksistensi seluruh ormas Islam, bukan hanya Nahdlatul Ulama. Umat Islam di negeri ini tidak hanya dipimpin oleh NU. Ada Muhammadiyah, ada Persis, ada DDI, ada Al-Irsyad, ada Hidayatullah, ada HMI, ada FPI, ada HTI, dan PPMI, serta berapa ribuan pondok pesantren, puluhan ribu pondok pesantren yang bukan NU, di luar NU itu ya, di seluruh Indonesia. Jika Yakut Holil dibiarkan, maka sama saja negara atau pemerintah telah melakukan pelanggaran serius terhadap pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945, intinya melakukan diskriminasi sehingga mencederai perasaan dan eksistensi sekaligus marwah umat Islam lainnya di seluruh Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Demikian pernyataan disampaikan Jakarta 25 Oktober 2021, tim pembela ulama dan aktivis TPUA tertanda Humas Azamkan SH, dan ada beberapa koordinator lawyer, ada Mas Sukong, ada banyak sekali, termasuk Pak Kurnia, Elida dan semuanya yang hadir, yang mengetahui tertanda. Nah, inilah ketua kita, yaitu Profesor Dr. Egy Sujana Mastal SH MSI, Ketua Umum TPUA. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara Ahmad, komentar singkatnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan yang pertama, ini adalah kali kesekian kalinya dari saudara Menak Yakut Khalil Qomas memberikan statement yang tentu berpotensi memecah belah kerukunan umat beragama. Setiap kali Menak ini menyatakan kita Indonesia, kita Pancasila, kita berbineka, kita toleran, NKRI harga mati, tapi statement Menak hari ini justru mengkonfirmasi Menak tidak Pancasilais, tidak Indonesiais, tidak NKRI, dan anti kebinekaan dengan menegasikan unsur elemen umat Islam lainnya di luar NU. Sekali lagi saya menuntut agar Presiden Jokowi mencopot saja Menak seperti ini. Insya Allah di Nahdlatul Ulama masih banyak tokoh-tokoh lainnya, dan di luar Nahdlatul Ulama semua juga punya hak yang sama, punya peran yang sama, punya tanggung jawab yang sama untuk membenahi Kemenak dan berkhidmat kepada rakyat, sehingga bagi Pak Jokowi tidak perlu risau untuk mencopot Yakut Khalil Qomas dan menggantinya dengan putra-putra terbaik anak bangsa yang lainnya yang tentu lebih cakap dalam mengemban amanah sebagai Menteri Agama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami minta pada Pak Listio, orang nomor 1 di kepolisian, untuk memproses hukum Menteri Agama, dan Pak Jokowi segera mencopot Menteri Agama karena tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemarin kita pilpres terpecah-pecah dan banyak pembunuhan yang belum selesai sampai sekarang ini. Sekarang kami mau dipecah-pecahkan lagi sebagai umat Islam. Jadi kami minta dengan tegas, dengan sangat, Pak Kapolri segera memeriksa Pak Yakut Khalil, Menteri Agama, dan Pak Jokowi segera mencopot Menteri Agama yang tidak benar dan tidak menjunjung betul etika Islam dan tidak Pancasilais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Langsung, Kong. warahmatullahi wabarakatuh. Engkau Enggak, Deng.
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saudara Menteri Agama Yakut, terkait pernyataan saudara mengenai bahwa Kementerian Agama adalah hadiah hanya untuk NU bukan untuk umat Islam. Saya pikir Anda harus kembali belajar sejarah dan konstitusi, karena keberadaan Kementerian Agama adalah amanah konstitusi. Karena dasar negara kita adalah berdasarkan atas dasar ketuhanan yang Maha Esa. Karena berdasarkan ketuhanan, maka menteri mestinya ada kementerian yang ngurus agama. Jadi pernyataan saudara itu sangat mengkerdilkan NU sebagai ormas besar umat Islam di Indonesia. Juga sekaligus Anda melakukan pelanggaran HAM, diskriminasi, anti organisasi manapun dan anti berorganisasi. Anda mengkerdilkan semua orang yang ada di Republik. Emangnya lu siapa? Masih banyak kader-kader NU yang jauh lebih berkualitas daripada saudara. Belum lagi saudara, ingat nggak lu dulu cuma ngumumin haji batal, kok uang habis negara 21,7. Itu aja nggak beres. Miliar. 21,7 miliar itu aja harus segera diusut tuntas juga itu. Kurang ajar ini memang menteri satu ini. Ya kan, brengsek lo. Ya kan? Nah, maka dari itu saya minta kepada pihak kepolisian untuk segera mengusut tuntas ini orang. Ini orang memecah belah bangsa. Seharusnya NU sebagai ormas terbesar di Indonesia mampu menyatukan seluruh umat Islam, bukan memecah belah seperti begini. Apalagi mau kongres, katanya dia mau mencalonkan diri jadi ketua NU. Saya minta kepada seluruh kader NU, walaupun saya bukan dari ormas itu, jangan pilih orang seperti begini. Hancur negara, hancur negara, hancur negara. NU juga. Ya kan, NU pun akan hancur karena akan dipimpin oleh orang-orang yang selalu bertindak, beromong, berkelakuan diskriminatif. Ini pelanggaran HAM berat. Anda sudah melanggar undang-undang kebebasan berserikat dan berkumpul karena Anda melecehkan organisasi yang lain yang turut serta berkontribusi memajukan kehidupan bangsa, mencerdaskan juga mensejahterakan seluruh Indonesia. Jadi sekali lagi kita tegaskan dan khusus kepada saudara Presiden Joko Widodo, segera pecat ini menteri, malu-maluin kabinet lo. Ya kan? Ini memalukan sekali. Sudah uang habis negara 21,7 miliar, sekarang ngomongnya aneh-aneh lagi nih orang. Dan belum diusut KPK itu. Ya kan? Nah itu harus diusut KPK. Ingat, TPUA bersama dengan ormas lainnya digeruduk KPK khusus untuk 21,7 miliar ini. Kita minta diusut tuntas. Ini harus Anda bayar lunas ini pernyataan saudara ini dengan syarat dicopot dari Menteri Agama. Takbir. Allahu Akbar. Bukurnya. Mantap Bang Daeng, saya bingung ngomong apa. Baiklah, Ilmu clever, you are clever. saudaraku di seluruh tanah air ya. Hari ini akibat dari omongan Menak yang sangat ngawur dan ngaco ini, kita dibuat gempa pada hari ini ya. Saya ingin mengatakan ada kata kontroversial. Kalau kita cari di KKBI, itu artinya adalah suatu pertentangan yang menimbulkan konflik atau perdebatan panjang di publik. Saya kadang-kadang berpikir, jika Anda ingin melihat wajah pemerintahan Jokowi, salah satunya lihatlah siapa yang menjadi jubirnya, bagaimana kabinetnya, apa yang mereka katakan, maka itulah wajah daripada pemerintahan Jokowi. Sayangnya hari ini yang terjadi apa? Yaitu menjadikan umat Islam sebagai warga negara kelas 3. Jadi kita yang paling banyak saham ini bukan yang menjadi negara nomor 1, tapi nomor 3. Saya kadang bingung ya, Menak ini agamanya apa sebenarnya? Sehingga masih beragama Islam atau tidak? Mohon maaf kalau saya curiga seperti ini. Dan saya meminta Kiai Haji Ma'ruf Amin ya, salah satu ulama kita yang tertinggi dalam harkat keilmuannya, mengapa beliau diam saja? Harusnya dengan kita memiliki wapres yang ulama, umat Islam ini naik derajatnya, atau minimal segala sikap-sikap diskriminatif yang kita terima selama ini ya, cap-cap radikalis, teroris dan sebagainya itu hilang. Tapi beliau diam saja. Apakah ini berarti beliau di situ hanya berdiri sebagai untuk sebagai pajangan ya dalam rangka melegitimasi Jokowi atau bagaimana? Jadi satu lagi kami juga berharap ya bahwa MUI dalam hal ini yang sangat kami cintai sebagai rumah rakyat dan muslim untuk bisa mengambil peran aktif. Kami berterima kasih para ulama sudah memberikan ya statement-statement keras terhadap statement daripada Menak ini untuk mengcover hal tersebut sebagai pertanda bahwa masih ada suara-suara Islam. Kami berharap lebih keras lagi, dan pastinya sebagaimana suara daripada advokat yang lainnya, kami sangat setuju jika Kapolri Sigit Listio untuk segera menangkap Menak yang telah nyata-nyata mengadu domba.
umat Islam. Tangkap dan jangan khawatir dan jangan takut ya, karena sudah memenuhi persyaratan untuk tangkap. Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, Ibu Neni. Sedikit saya bang. Udah cukup. Boleh cukup ya? Cukup kita buru-buru ini. Oke, sorry. Saya kira demikian, saudara-saudara. Mohon yang NU betul-betul jangan ada yang tersinggung, karena ini masih yakin saya NU yang lurus itu banyak. Ulama Madura marah ya, dan lain-lain. Ini dari Madura soalnya. Makassar ini, ya. Sudah Jadi diwakili. banyaklah. Saya Sunda, yang bukan NU, jadi berhak juga untuk Kementerian Agama itu. Nah, kita akhiri, semoga Allah redho dan Allah turunkan azabnya, karena Menak inilah yang ngelaporin Gus Nur sampai di penjara Gus Nur. Tapi gak pernah hadir. Tapi saya tantang jadi saksi karena saya lawyernya Gus Nur, nggak pernah datang sama Said Agil, nggak pernah datang, tapi tetap diputus. Salah klien saya. Inilah makanya saya protes, saya nggak mau lanjutkan sidang itu, berhenti aja, karena ujungnya udah tahu pasti dihukum. Sekarang Allah balas, ini Allah balas, nggak terlalu lama Allah balas. Malik Yaumiddin, insya Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.